Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk tutorial kali ini kita akan membahas tentang yang namanya grid layout group. Jadi grid layout group itu apa sih? Jadi itu semacam fungsi untuk mengelompokkan sebuah elemen sehingga jarak antara satu elemen dengan yang lainnya itu konsisten gitu loh. Jadi tidak acak-acakan. Nah, kita contoh untuk membuat sebuah menu yang ini nih. Kalau dengan cara biasa bakalan seperti ini. Kita buat terlebih dahulu UI-nya, UI image. Kita buat background-nya terlebih dahulu. Lalu si background-nya di fullkan. Nah, setelah itu kita ganti nama dulu menjadi background. Kasih warna misalnya warna abu aja, lalu di kanvas kita buat image lagi untuk membuat menunya. Nah, ini contohnya menunya ya. Lalu kita akan membuat icon yang ini nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 dengan cara yang biasa. Kalau menggunakan cara yang biasa, teman-teman akan caranya mungkin seperti ini. Kita iconnya yang ini, lalu masukkan ke sini. Nah, kita ganti warnanya misalnya warna iconnya tuh warna ini. Kita ganti warnanya. Nah, setelah itu arahkan ke sini ya, kalau menggunakan cara yang biasa. Nah, lalu kita duplikat yang ini, lalu ganti menjadi yang icon selanjutnya, misalnya yang ini. Lalu kita ganti lagi menjadi yang selanjutnya, ibaratkan lalu duplikat lagi, lalu yang email, Ctrl D, duplikat kembali, pakai yang notifikasi, kita duplikat lagi, dua lagi yang ini, setting, dan satu lagi keluar tuh pakai yang logout. Nah, ini salah satu caranya. Nah, dengan menggunakan cara ini, cara yang biasa, rentan ditemukan jarak antara elemen satu ke elemen kedua itu berbeda gitu. Kayak yang ini misalnya, yang antara elemen satu ke elemen 2 itu jaraknya lebih dekat dibanding elemen 2 ke elemen 3 gitu. Jadi ada perbedaan jarak yang tidak konsisten. Nah, ini menggunakan cara yang biasa. Nah, untuk menggunakan untuk solusi dari permasalahan tersebut, kita akan menggunakan yang namanya fitur dari grid layout group. Nah, ini grid layout group. Kita pakai grid layout group, lalu colornya kita rubah dulu biar tahu perbedaannya ya. Misalnya yang agak hitam gini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi image. Nah, harus di dalam image ini ya. Ini kita ganti nama misalnya menu terlebih dulu, lalu image-nya ini posisi awalnya masih di pojok atas, kita rubah dulu di bagian ini upper left lagi supaya ininya pas di sudut kiri. Nah, selanjutnya kita bisa memperbesar ukurannya dengan mengganti atau merubah nilai cell size-nya, lalu Y-nya dirubah menjadi seperti ini misalnya. Nah, sebelum kita mengedit ke yang kontennya, pastikan terlebih dahulu ini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 menu, maka kita buat terlebih dahulu 8 ini. 4 5 6 7 8. Nah, berarti kan kelebihan kalau ukurannya segitu, maka kita harus atur kembali. Bisa juga dikasih spacing ya. Nah, supaya ada jarak, lalu kita kurangi Y-nya. Kita perkecil supaya pas. Nah, pasnya segini kan. Oke, setelah itu kita akan
diubah menjadi elemen 1 atau ya betul elemen 1. Nah, ini hapus saja lalu duplikat kembali. Yang pasti sudah pas ya 8. 1 2 3 4 sampai 8. Nah, selanjutnya di elemen 1 kita kasih image lagi. Kita masukkan yang ini. Restoran. Tadi warnanya tuh ini. Oh, bukan. Ini nih, kita samain aja. Nah, ini lalu yang elemen ininya kita bisa hide atau matikan saja ininya, warnanya ditransparankan supaya si iconnya bisa terlihat di background yang menu ini. Nah, selanjutnya kita delete. Nah, duplikatnya di bagian elemen ini ya, jangan di bagian ininya. Nah, kita duplikat, Ctrl D, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ukurannya antara elemen 1 dengan elemen kedua ukurannya konsisten. Seperti itu. Nah, kita akan coba ganti menjadi yang ini, yang home. Lalu yang ketiga itu statistik. Yang keempat itu email. Yang keenam itu notification. Yang keenam itu setting. Yang terakhir 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, ada yang kelewat terusnya. Oh, diskon. Nah, nggak apa-apa. Nah, yang ini keluar ya. Terakhir diskon yang ini nih, kelewatan. Diskon itu yang ini. Nah, keunggulannya kalau kita pakai grid layout system misalnya, yang diskon kan ini paling bawah harusnya ada di posisi ketiga, 1 2 3. Nah, kita hanya memindahkan yang ini nih. Kita pindahkan ke urutan yang ketiga. Nah, maka otomatis berpindah. Jadi kita nggak harus si image-nya dikeatasin gitu, itu nggak harus. Jadi keunggulannya kalau pakai grid layout system itu jadi lebih mudah dalam hal pengaturan elemen-elemen dan konsistensi ukuran serta jarak antara setiap elemennya ya. Jadi mempermudah kita untuk mengatur-ngaturnya. Oke, itu tadi penjelasan mengenai fungsi dari grid layout group ya, bukan sistem, sama aja sih, grid layout group. Nah, ini ada grid layout group, silahkan aja teman-teman pelajari di bagian cell size, atau kalau misalnya paddingnya mau dirubah misalnya, itu juga bisa. Silahkan aja bereksperimen di bagian ini. Yang penting tujuan dari grid layout group itu untuk mempercantik tampilan, juga membuat konsistensi antar sebuah elemen. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang pada tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.